Hai traders, kali ini saya menyapa Anda dari Venice Island, Italia. Venice Island, konon katanya sudah berdiri sejak abad ke-5 loh. Dan kali ini saya lagi di gondola, transportasi kanal yang sangat melegenda. Kali ini jalan-jalan saya gratis loh dari portfolio saya dalam melakukan transaksi di pasar modal. Nah, dengan keilmuan yang baik dan benar dari Asia Charts, kita akan mendapatkan profit secara konsisten. Teman-teman mau dong profit secara konsisten? Saya undang rekan-rekan sekalian untuk hadir ke seminar kita, ke preview kita di Sabtu ini, datang di MNC Financial Center. Ciao ciao. Dengan sinergi antara Bursa Efek Indonesia, Asia Charts, dan MNC Sekuritas, dibentuklah komunitas GAC atau Gemar Menabung Saham Indonesia yang diasuh langsung oleh Asia Charts yang menjadi jembatan agar seluruh member dapat merasakan manfaat dari adanya pasar modal Indonesia lewat ilmu pengetahuan yang sangat powerful dari Asia Charts yang merupakan salah satu lembaga edukasi keuangan terbaik se-Asia Pasifik dan kecanggihan fitur auto order dalam platform MNC Sekuritas yang sangat membantu anggota GAC untuk memiliki profit yang konsisten tanpa harus melihat layar trading setiap waktu. Lewat komunitas ini diharapkan dapat menjadi kesatuan yang saling bersinergi dan memberikan dampak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan seluruh member GAC. Nama saya Victor Sinaga, saya sebagai wira swasta. Dulunya saya pensiunan, sekarang wira swasta. Nah, saya tertarik mau main ataupun berbisnis saham. Saya sangat tertarik, bisa membantu saya karena umur udah tua dan saya main di saham ini untuk membantu income saya. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang belum tahu mengenai saham, datang untuk belajar. Nanti Bapak Ibu banyak tahu apa sih itu saham itu, bagaimana sih itu saham itu. Bapak akan tahu kalau Bapak datang di sini untuk belajar, dan Bapak Ibu nanti bisa bertanya lebih banyak apa itu saham, sehingga Bapak tertarik bagaimana itu bermain saham. Saya rasa itu. Kayaknya enak nih. Enak-enak beli. Minuman apaan tuh? Oh, biasa. Tiap pagi gue minum boba dulu. Murah kan 50.000. Tiap hari 50.000, apa kantong lu nggak jebol? Mending buat beli motor. Mau gimana lagi? Itu udah gaya hidup gue. Kalau gue kurang-kurangin kayak ada yang kurang gitu. Lu minum boba juga? Iya dong. Oh, tiap hari minum beginian emang nggak kanker apa? Enggak lah. Kalau mau cobain aja. Hah? Kanker? Konspirasi dari mana, Bang? Kantong kering maksudnya, ya ampun. Oh. Kalian tahu gak sih, guys? Gue bisa minum boba tiap hari itu tanpa harus mikirin resiko kanker.
percaya sama lu mah musyrik. Gimana caranya tuh, Mbak? Begini ceritanya guys, modal gue dibayarin dari saham-saham gue. Ini contoh portofolio gue. Kalian gak percaya, bisa lihat langsung sendiri aja. Ini kan lumayan buat kita ngeboba 1 bulan. Enak gak? Makanya trading saham. Loh, saham bukannya untuk orang kaya aja ya? Iya, katanya denger-denger saham itu susah loh. Nah, ini nih yang bikin orang Indonesia menutup mata tentang saham. Investasi saham itu mudah dan murah sebenarnya. Mudahnya kenapa? Sekarang kamu tinggal download aplikasi Sekuritas dan daftar online. Kalau kamu mau beli saham lebih gampang dari belanja online. Murahnya juga kenapa? Jadi untuk memulai investasi saham itu bisa dengan deposit 100.000 aja. Dan kalian tahu nggak sih? Harga saham di Indonesia itu paling murah 50 perak. Jadi setiap pembelian 1 lot itu cuma 5.000 rupiah aja. Kebayang nggak sih? Gampang banget kan? Ya udah kalau gitu besok gue ikutan ya Mbak. Gue juga ya, Mbak. Jangan lupa guys, subscribe, like, and comment Cuan Talks Channel by Asia Chart Indonesia. Asia Chart memberikan solusinya dengan mengikuti di kelas itu setelah mempelajari psikologi trading dan pemahaman mengenai situasi pasar modal di Indonesia. Materi yang menurut saya yang paling bermanfaat adalah alasan utama kenapa kita bisa rugi dalam mengikuti pasar saham ini. Asia Chart memberikan solusinya dengan Super Rally Trading System. Sangat bermanfaat sekali karena kita sebagai orang awam di dunia saham ini adalah buta, sehingga perlu adakan bimbingan untuk bisa mengikuti dunia ini. Bagi mereka-mereka yang di luar yang belum pernah ikut, sangat saya sarankan untuk mengikuti seminar ini supaya kita jangan buta terjun di dunia saham ini. Nama saya Susanto, asal dari Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah luar biasa, ternyata kita mendapatkan informasi yang luar biasa dari para narasumber. Khususnya sebelumnya kan kami tidak tahu ya terkait masalah nabung saham atau aplikasi yang tadi dipaparkan. Setelah memperhatikan paparan tadi, ternyata luar biasa. Kalau kita mempelajari secara disiplin, insya Allah itu membawakan kebaikan buat kita. Bisa menentukan kapan kita membeli sahamnya, kemudian kapan kita merubah posisi jualnya atau batas minimalisir kerugian kita gitu ya, sehingga bisa memperhitungkan keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan, menghindari kerugian-kerugian yang tanpa terkirakan. Setelah mempelajari ilmu itu atau paparan tadi, kita bisa diharapkan mendapatkan profit yang secara berkesinambungan, itu barangkali. Ya, selama ini kan kebanyakan masyarakat awam tahunya saham itu mahal, kemudian karena ketidaktahuan itulah terbawa oleh informasi-informasi yang tidak mereka pahami sebelumnya. Kami sarankan barangkali dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di MNC, insya Allah
mendapatkan gambaran bagaimana saham yang sebenarnya, kemudian bagaimana kita berinvestasi melalui menabung saham ini. Itu barangkali harapan kita, mudah-mudahan dengan memahami yang sebenarnya, image yang selama ini terkesan dalam tanda petik ya menakutkan mungkin untuk sebagian besar masyarakat, itu akan terkikis dengan habis, sehingga mereka lebih tertarik untuk mengikuti menabung saham. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami dengan seminar online BEST, Basic Education Smart Training pada kesempatan pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir, baik itu para coach, para investor, dan calon investor yang ada di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, ketemu lagi dengan saya Ajeng. Di sini saya sebagai host yang akan menemani Bapak Ibu akan memandu Bapak Ibu untuk mengikuti acara hingga akhir nanti. Bapak Ibu, di saat PSBB kemarin, penjualan dari produk-produk konsumsi seperti Indomie telah terjadi kenaikan yang sangat tajam. Nah, Bapak Ibu yang belum menjadi investor saham, maka Bapak Ibu hanya bisa menikmati produknya saja karena menjadi konsumen. Tetapi bagi kami yang sudah berkecimpung di dunia saham, yang sudah menjadi investor saham, maka kami bisa mendapatkan keuntungan yang lain. Di antaranya yaitu dividen dari perusahaan yang memproduksi Indomie. Nah, baik Bapak Ibu, tentu saja yang hadir di sini mungkin ada yang belum menjadi investor saham. Bagi Bapak Ibu yang belum menjadi investor saham dan ingin mendapatkan dividen dari perusahaan-perusahaan yang produk dan jasanya Bapak Ibu pakai, maka Bapak Ibu tepat sekali hadir di sini di seminar tentang pasar modal saham. Dan kali ini narasumber kita sangat luar biasa. Beliau langsung dari IDX, Indonesian Stock Exchange Jakarta. Beliau adalah Bapak Marco Putra Kawet. Beliau hadir di sini untuk bisa memberikan presentasi materi tentang pasar modal, saham, dan bagaimana keuntungannya, apa saja keuntungannya selain saham, selain dividen, dan bagaimana cara memulai untuk berbisnis saham. Maka dari itu, Bapak Ibu, langsung saja, biar tidak lama-lama, kita panggilkan Bapak Marco Putra Kawet. Dan saya ingatkan untuk Bapak Ibu agar menyimak presentasi dari beliau sampai akhir nanti, karena nanti akan ada sesi tanya-jawab dan juga sesi untuk pemberian giveaway. Dan siapkan pertanyaan, karena sayang sekali yang hadir di sini narasumber kita luar biasa. Baik, kita sapa langsung. Halo Bapak Marco, halo, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Ajeng. Ya, silakan Bapak Marco untuk memberikan presentasinya. Baik, boleh saya dijadikan host dulu untuk saya presentasi materinya? Iya, baik Pak. Ya, Bapak Ibu, silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Marco ya. Bisa langsung ditanyakan melalui mikrofon maupun melalui kolom chat. Ya. Ya, nanti mungkin Silakan. selama saya presentasi, kalau ada yang mau bertanya, silakan dituliskan saya di kolom chat ya. Jadi nanti setelah itu bisa kita baca satu persatu, kita bisa jawab ya. Semoga apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu selama ini atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama ini terkait dengan pasar modal bisa Bapak Ibu terjawab nih ya, semoga. Nanti saya tidak lama, mungkin sekitar kurang lebih setengah jam sampai 45 menit. Jadi kita mungkin lebih baik ditanya jawab. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa dan besar harapan saya Bapak Ibu dan kita semua selalu dalam kondisi sehat ya, walaupun di tengah kondisi seperti saat ini di mana penyebaran COVID-19 kok sepertinya masih tetap banyak ya di Indonesia gitu. Jadi ini yang akan kita bahas nih. Saya mengangkat judul berinvestasi ketika pandemik, kenapa tidak? Kan gitu. Karena saya yakin di tengah kondisi begini
banyak orang bertanya-tanya gitu kan, wong saya ini hidup aja susah, wong segala macam ini daya beli menurun segala macam. Oh, ini kok udah masih mikir investasi ya, ini penting atau enggak gitu ya. Tapi terima kasih Bapak Ibu yang ada di sini, ada sekitar 20-an lebih orang di sini yang masih ingin belajar terkait dengan pasar modal. Banyak financial planner, perencanaan keuangan yang sudah berbicara panjang lebar terkait dengan bagaimana caranya menyusun strategi keuangan. Bagaimana Anda dalam menyusun keuangan Anda agar dapat bisa membagi porsi-porsi yang tepat dan ideal di tengah kondisi-kondisi seperti saat ini, ya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa orang yang telah melakukan investasi sebelumnya, tentunya ketika di tengah kondisi seperti saat ini, mereka lebih survive, mereka lebih bisa bertahan hidup dalam tanda kutip, bisa lebih tenang karena memang mungkin sudah memiliki cadangan dana yang mereka dapat dari investasi yang telah mereka lalui sebelum-sebelumnya, ya. Investasi seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara pandemi, berbicara penyebaran coronavirus ya, COVID-19, tentu kita sudah sepakat bahwa tahun ini penyebabnya memang adalah COVID-19. Ya, COVID-19 ini membawa dampak yang besar terhadap aktivitas, terhadap perekonomian ya, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ya, Bapak Ibu bisa lihat berita-berita ya, itu menggambarkan bagaimana setiap negara mengambil kebijakan, ada yang lockdown, ada yang benar-benar setengah-setengah, Indonesia mengadakan PSBB dan sebagainya. Setiap negara memiliki strategi, memiliki kebijakan yang digunakan untuk menahan laju penyebaran COVID-19. Ya, tetapi tentunya semua itu juga berdampak terhadap yang namanya pelemahan secara global. Ya, lockdown yang diterapkan di berbagai macam negara membuat banyak perekonomian aktivitas terhenti. Ya. Di Indonesia sendiri bukan hanya perekonomian melemah, tetapi juga banyak sektor-sektor yang akhirnya berhenti beroperasi, dan itu juga akhirnya menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan juga. Ya, nah tentunya dalam kondisi seperti inilah sangat penting Bapak Ibu lebih bijak untuk memiliki investasi yang dapat menjadikan itu sebagai passive income. Kalau Bapak Ibu tadi lihat dari awal selalu disampaikan ya oleh teman-teman dari tim oleh Gemesin Asia Chart menyampaikan bahwa mau nggak sih mendapat passive income dari pasar modal ya dengan cara berinvestasi saham. Nah, dari awal saya mau bilang dulu bahwa saham ini bukan untuk main-main. Jadi kedepannya hindarilah kita menggunakan kata-kata main saham karena saham ini bukan buat main-main Bapak Ibu ya. Harus dipahami bahwa saham ini adalah memang harus Bapak Ibu terjun secara penuh. Terjun secara penuh artinya Bapak Ibu memang memiliki perhatian khusus terhadap investasi ini. Karena investasi di pasar modal ini adalah investasi yang bisa Bapak Ibu kelola sendiri. Investasi yang secara langsung terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan seperti apa? Banyak sekali. Tadi juga Mbak Ajeng sudah sampaikan. Salah satunya Indofood ya. Indofood yang mana nih kalau bicara Indomie? Namanya Indofood CBP Sukses Makmur. Nah, itu salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang secara aturan sahamnya bisa secara undang-undang sahamnya bisa diperjualbelikan oleh siapapun yang menjadi bagian dari pasar modal Indonesia. Dalam hal ini investor. Nah, kalau penyebab saat ini adalah COVID-19 jelas ya. Tetapi Bapak Ibu harus ketahui bahwa di luar dari kondisi COVID-19 telah terdapat sebelum-sebelumnya, jauh sebelumnya sudah ada beberapa faktor yang lebih dahulu mendahului, yang sudah lebih dahulu menghantui dan menyebabkan pelemahan ekonomi yang terjadi di Indonesia khususnya. Pemilu 2020 bulan November nanti di Amerika, ini memang salah satu agenda tahun ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Kenapa? Karena siapapun yang menang nanti diharapkan akan tentunya akan menentukan arah kebijakan luar negeri, diplomatik, perekonomian yang dilakukan oleh Amerika. Ya, selama 2 tahun terakhir sejak 2018 ya, itu bagaimana perang dagang itu terjadi akibat karena apa? Ya karena masalah politik juga ya antara Amerika lawan Tiongkok dalam hal ini China. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau nanti yang menang adalah Donald Trump lagi, hal ini tentu bagi beberapa pelaku pasar masih berpikir bahwa kondisi perang dagang ini masih akan terus berlanjut. Karena yang pasti dia akan tetap menjalankan politiknya, yaitu inward looking, itu nama politiknya ya. Nama teori politiknya inward looking, yang ingin menjadikan Amerika menjadi suatu kekuatan yang begitu besar. Ya, sudah besar selama ini mungkin kita pikir, tapi dia ingin mengembalikan kejayaan Amerika lebih dikdaya lagi di dunia. Satu sisi, calon lawannya adalah Joe Biden yang merupakan wakil presiden dari presiden Amerika sebelumnya, yaitu Barack Obama. Dan ini
berbagai macam harapan, berbagai macam spekulatif yang muncul terhadap dengan hasil dari pemilu Amerika Serikat. Yang pasti siapapun yang menang tentu akan memberikan suatu kondisi tertentu terhadap perekonomian dunia. Nah, COVID-19 juga ternyata menyebabkan tadi saya bilang ya, pelemahan ekonomi secara global. Banyak aktivitas yang terhenti, dengan berhentinya aktivitas atau mungkin berkurangnya aktivitas secara drastis, tentunya juga mengakibatkan banyak sektor yang sedikit meminta atau membutuhkan yang namanya kebutuhan pasokan minyak, ya. Hal ini terjadi ketika beberapa bulan lalu perdebatan harga minyak itu terjadi. Perang minyak, harga minyak di dunia ketika barang-barang itu tidak diperlukan lagi, dalam hal ini minyak ya, tidak banyak orang yang mencari karena sedikitnya aktivitas yang terjadi di dunia. Hal ini membuat oversupply. Hal ini membuat bagaimana kebutuhan pasar terhadap minyak itu sangat sedikit sekali, sehingga akibatnya harganya jadi sangat murah karena kurangnya permintaan. Nah ini di salah satu pengakibatnya adalah masalah COVID-19 juga ya. Dan yang terakhir, yang keempat, salah satu faktornya adalah keluarnya Inggris dari Britania. Britania itu keluar dari yang namanya Uni Eropa. Nah, di Eropa sendiri juga punya masalah sendiri, yaitu British Exit ini ya, sudah terkenal. Jadi keluarnya Inggris ini meninggalkan celah. Celah inilah yang harus ditutupi oleh para anggota member yang masih ada di dalam gabungan Uni Eropa. Nah, ini beberapa faktor-faktor Bapak Ibu yang membuat kenapa akhirnya dunia ini begitu terpukul dengan kondisi ekonomi. Ditambah lagi kondisi COVID-19 yang saat ini sedang hangat-hangatnya di dunia ya. Jangankan Indonesia gitu, bahkan beberapa negara yang ada di Eropa setelah mereka sedikit melonggarkan aturan mereka terhadap lockdown, sekarang mereka sudah berhati-hati lagi gitu ya untuk segera menutup lagi karena ternyata penyebarannya semakin besar lagi. Nah, semoga di Indonesia hal ini juga dapat kita hindari ya. Sedikit prihatin karena beberapa waktu terakhir kita melihat bagaimana di Jakarta khususnya juga orang seperti seolah-olah tidak ada apa-apa gitu ya, ramai kerumunan. Nah, ini yang harusnya kita perhatikan. Sebenarnya kuncinya adalah di kita sendiri gitu ya. Karena memang benar, ketika ekonomi dibuka lagi, sedikit dilonggarkan, memang itu memberikan stimulus terhadap ekonomi. Itu membuat ekonomi berputar lagi sehingga orang berpengharapan bahwa kondisi ekonomi ini akan sedikit lebih cepat pulih karena orang sudah mulai dapat aktivitas lagi, dapat pendapatan, terhindar dari PHK dan sebagainya. Nah, satu sisi juga kita harus melihat bahwa penyebaran masih sangat berpotensial. Jadi kuncinya adalah di kita sendiri. Ketika kita menjaga jarak, ketika kita tetap menjaga kesehatan, ya, semua itu adalah kunci di kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi COVID ini membuat kita berpikir lagi gitu ya. Udahlah susah, udahlah ekonomi seperti ini, apakah saya tetap harus berinvestasi? Prinsipnya investasi itu memang untuk jangka panjang. Investasi itu harus mau tidak mau, suka harus tidak suka, kita harus berani mensisihkan. Karena apa? Ya dengan investasi itu kita bisa mengalahkan inflasi ya. Nah, Bapak Ibu, inflasi itu sebenarnya bagus. Inflasi itu kan artinya peningkatan harga pada momen tertentu ya. Karena apa? Karena permintaan yang banyak. Artinya ketika terjadi inflasi, hal itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat meningkat. Ya, prinsipnya di situ. Ketika terjadi inflasi, harga semakin naik ya, berapapun harganya naik berapapun kayaknya dibeli sama masyarakat. Itu mengindikasikan bahwa kemampuan daya beli masyarakat juga ada, meskipun dalam tanda kutip terpaksa. Tetapi hal itu menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat ada untuk membeli barang tersebut. Nah, yang baik adalah ketika inflasi itu tuh tetap berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, Bapak Ibu harus catat itu ya. Inflasi harus berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Kalau inflasinya berada di atas nilai pertumbuhan ekonomi, maka itu petaka lain, itu masalah lain. Artinya itu bisa menyebabkan terjadinya deflasi. Kenapa? Deflasi itu adalah lawannya inflasi. Kenapa terjadi deflasi? Karena kemampuan orang untuk membeli tidak ada. Jadi mau tidak mau harga harus turun. Nah, itulah yang terjadi. Itu harus dipagari, harus dicermati. Jangan sampai kita itu terjadi deflasi. Makanya pentingnya inflasi itu adalah, pentingnya investasi adalah untuk mengalahkan inflasi itu. Ya, jadi harga semakin tinggi, tapi Bapak Ibu tetap memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Ya, kedua, dengan berinvestasi Bapak Ibu bisa meningkatkan dan menambah aset. Bapak Ibu beli rumah, beli tanah, beli emas, semua itu kan menambah aset, ya. Tetapi kembali, ya, saya tidak mengatakan investasi rumah, tanah dan emas itu salah, tidak. Tetapi semua itu berbentuk wujud, ya. Semua berbentuk wujud yang sewaktu-waktu bisa saja terkena suatu ancaman resiko. Misalnya, kalau emas batangan, Bapak Ibu simpan di mana? Di rumah.
Pasti kalau Bapak Ibu punya emas batangan di rumah atau dalam bentuk perhiasan, ya banyak gitu ya. Saya mau tanya, apakah kita merasa nyaman atau tidak? Nyaman dalam arti merasa safe nggak? Merasa aman nggak? Ya, di tengah kondisi seperti ini, ketakutan orang gitu kan, kriminal yang merajalela seperti itu. Apakah kita tidak pernah sedikit pun merasa khawatir? Kita punya rumah segala macam. Oke, kalau rumah apa sih resikonya? Misalnya bisa saja terjadinya, mohon maaf ya, gempa bumi atau mungkin rumahnya kebakaran. Itu salah satu bentuk resikonya. Tanah bagaimana? Ya, kondisi tanah memang selama ini meningkat. Investasi semuanya meningkat, tetapi ada perbedaan antara instrumen keuangan investasi dengan instrumen yang sifatnya seperti tadi rumah, emas dan juga bangunan. Ya, kalau instrumen keuangan, Bapak Ibu bisa menjual itu dengan waktu yang sangat cepat. Ya, Bapak Ibu punya saham atau punya obligasi atau punya deposito, semua itu Bapak Ibu dapat lakukan penjualan sewaktu-waktu Bapak butuhkan, Bapak Ibu bisa menjualnya kembali. Nah, itu adalah salah satu faktor keunggulan dari yang namanya instrumen investasi berbentuk keuangan, ya. Nah, jadi meningkatkan aset iya, menambah aset juga iya. Bapak Ibu punya banyak saham, ya. Bapak Ibu tiap bulan nambah saham gitu. Tadi disebutin tuh sahamnya Indofood, ICBP atau INDF gitu ya. Tiap bulan beli saham INDF, tiap bulan beli saham ICBP. Nambah terus tiap bulan. Nah, lama-lama kan jadi bukit. Aset Anda pun meningkat dan juga bertumbuh juga, ya. Dan yang ketiga, dengan Anda investasi itu memberikan cadangan finansial. Ini penting nih. Cadangan finansial itu untuk menghindari situasi seperti saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi situasi sekarang dan ternyata sudah punya bekal investasi, lebih enak, lebih nyaman. Ya, investasi itu tujuannya adalah salah satunya untuk dana darurat Bapak Ibu suatu saat. Ya, jadi Bapak Ibu penting nggak sih investasi? Bapak Ibu yang menilai sendiri. Ya, nah berbicara investasi tentu kan kita punya pilihan. Nah, tadi kan ada yang pilihannya serba investasi real dalam bentuk emas batangan, rumah, tanah gitu ya, atau mungkin berwira swasta gitu. Itu sifatnya real. Tetapi ada juga instrumen yang berbentuk nilai keuangan ya, berbentuk finansial ya, yaitu misalnya ada yang namanya emas atau deposito, saham atau obligasi. Nah, Bapak Ibu, kembali di awal tadi saya bilang, kalau Anda investasi, tujuannya harus mengalahkan inflasi. Artinya, kalau Bapak Ibu memilih instrumen investasi, pastikanlah nilai itu, investasi itu harus berada di atas nilai inflasi. Bapak Ibu lihat nih, 10 tahun terakhir, sejak 2009 sampai 2019, rata-rata per tahun inflasi kita tuh adalah hampir 5%, jadi sekitar 4,50%. Otomatis Bapak Ibu harus mencari instrumen investasi yang bisa mengalahkan nilai itu. Ada emas, ada deposito, dan seterusnya. Nah, yang paling memberikan dampak paling besar siapa? Saham. Ya, Bapak Ibu boleh cek datanya dimanapun, saham merupakan instrumen di dunia, bukan hanya di Indonesia, di dunia yang paling memberikan dampak terhadap yang namanya inflasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau untungnya lebar dibanding inflasi, ya pilihnya ada saham. Nah, tentunya semua ini kan ada resiko, ya. Emas resiko ada, deposito resiko ada, obligasi saham pun resikonya ada. Tinggal kita lihat mana yang lebih sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau yang aman-aman, tenang-tenang, tentu resikonya juga kecil, ya. Keuntungannya pun juga kecil. Bapak Ibu mau yang sedang-sedang, ya, mau resikonya setengah aman, setengah berisiko, Bapak Ibu juga bisa memilih instrumen yang memberikan return setengah-setengah. Bapak Ibu mau keuntungan yang besar, tentunya juga diikuti dengan resiko yang tinggi, ya. Nah, saham sebagai risiko yang paling besar yang ada di instrumen ini, tentunya juga memiliki risiko yang besar dan juga return yang besar. Tetapi saya mau sampaikan bahwa instrumen investasi saham itu memberikan Bapak Ibu keleluasaan dalam mengelola risiko itu sendiri. Artinya, risiko yang bisa tumbuh dari pasar modal, dari saham khususnya, bisa Bapak Ibu kendalikan. Caranya gimana? Caranya adalah memilih saham yang tepat. Nah, gimana memilih saham yang tepat kalau Bapak Ibu menjadi investor hanya sekedar ikut-ikutan? Bagaimana memilih saham yang tepat kalau menjadi investor hanya sekedar ya udah cari namanya aja yang keren mana, yang bagus mana? Bagaimana menikmati keuntungan yang rapi, menghindari risiko kalau yang dicari hanyalah saham-saham yang murah, yang penting saya punya saham banyak. Jadi kalau kita berbicara saham, itu harus melihat juga bibit-bibit bobotnya. Nggak sembarangan. Nah, di pasar modal, di kelas-kelas seperti ini, itu dipelajari bagaimana cara kita memilih saham dengan tepat. Bagaimana mencari perusahaan yang memang memiliki kinerja yang baik, yang layak untuk kita investasikan. Ya, itu pentingnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, sebentar.
Ya, saya lanjutkan ya. Di tengah kondisi seperti ini pun, tekanan global, tekanan ekonomi seperti ini, apakah pasar modal tetap maju, tetap naik, tetap berkembang, tetap bertumbuh? Ya, jawabannya iya. Ya, kita lihat di data yang sebelah kiri yang ada kotak merah, ya, per 30 Desember 2019, jumlah investor saham di Indonesia itu baru mencapai sekitar 1.100.000 orang. Artinya, kalau kita lihat, ini per hari ini ya, ini per hari ini. Saat ini jumlah investor saham di pasar modal Indonesia saat ini berjumlah 1.223.000. Artinya sejak awal tahun 2020 sampai saat ini telah bertambah sekitar 118.000 investor baru. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini adalah warga negara Indonesia. Di tengah kondisi seperti ini, mereka justru melihat suatu peluang. Mereka melihat momentum untuk masuk ke dalam pasar. Jadi Bapak Ibu, apakah mau menjadi bagian dari orang-orang yang mengambil momentum ini atau tidak? Kenapa saya bilang mengambil momentum? Karena dari sekian kali terjadi krisis secara global, secara dunia, sebut saja tahun 2008, 2013, 2015, 2018, dan sekarang 2020, banyak orang-orang yang mengambil momentum untuk menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang kaya baru dengan cara membeli saham di pasar modal. Kenapa? Saat ini, di tengah tekanan global, harga-harga saham itu sedang murah-murahnya. Meskipun sebenarnya kinerja perusahaannya baik-baik saja. Tetapi karena orang butuh pegangan uang, orang ketakutan, orang khawatir kondisinya akan terjadi krisis, hal itu membuat orang mau tidak mau, lebih baik mereka mengamankan dana mereka berani untuk menjual murah. Ya, toh mereka udah dapat untung, katanya begitu. Jadi mereka lepas saja sahamnya dengan harga murah, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat untung, katanya begitu. Dan diseraplah oleh para mereka yang mengambil momentum ini. Ya, jadi kalau ditanya apakah pandemi ini memberi dampak pada pasar modal, berdampak ya, tetapi ada kemajuan. Ketika kita melihat di tengah kondisi saat ini, itu sudah menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia merespon kondisi pasar yang dianggap potensial untuk memiliki keuntungan besar di masa yang akan datang. Ya, jadi tergantung Bapak Ibu nih, mau menjadi penonton saja atau menjadi ikut bagian di dalamnya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, kenapa pertanyaannya begini? Kenapa pertanyaannya di Indonesia kenapa masih sedikit? Ya, tadi dituliskan berapa tuh? Baru 1,2 juta penduduk Indonesia dari berapa? Berapa jumlah penduduk kita ya? Saya lupa. Dari sekitar 268 juta penduduk Indonesia ya. 268 juta penduduk Indonesia, kenapa baru 1,2 juta orang yang menjadi investor di negara kita? Ya, tentunya ini berbagai macam alasan. Alasannya kenapa? Ini salah satunya. Mitos atau fakta. Banyak masyarakat kita, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini pun salah satu bagian di dalamnya. Mungkin masih beranggap bahwa pasar modal itu mahal, sesuatu yang berhubungan dengan bodong-bodong, yang judi-judi, ya. Hal ini adalah hal-hal yang ditakutkan oleh masyarakat kita. Jujur saja bahwa hal ini adalah 3 hal yang paling sering muncul ketika ditanya tentang saham. Dari tadi video sudah banyak mengatakan ya bahwa ini saham, ini judi, saham ini mahal, sesuatu yang hanya untuk orang-orang terkalangan tertentu, tidak. Pasar modal untuk setiap masyarakat Indonesia. Ya, karena kesejahteraan itu adalah hak setiap warga negara. Jadi kalau Bapak Ibu menilai saham itu mahal, saham itu tidak aman atau bodong, atau saham itu judi, Bapak Ibu setelah materi-materi ini silakan menilai sendiri apakah memang seperti itu atau tidak. Ya, saya lanjutkan. Nah, pasar modal ya itu sebenarnya adalah tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual ya. Pasar itu apa sih ya? Tempat bertemu pembeli penjual. Cuman bedanya ya barangnya apa? Kalau di pasar-pasar segar gitu, pasar modern ya yang diperjualbelikan sembako gitu ya. Makanan, minuman dan sebagainya. Di pasar modal yang diperjualbelikan apa? Ya modal, kepemilikan. Jadi ada perusahaan yang butuh duit nih, butuh dana untuk ekspansi. Ada alasan kenapa Indofood, ada alasan kenapa Sido muncul, atau mungkin Bank BRI, Jasa Marga, Unilever, Sampurna, bank-bank yang lain. Kenapa mereka mau mendaftarkan diri mereka di bursa untuk diperjualbelikan? Karena mereka butuh pendanaan, butuh dana. Dari mana dana ya? Dari Anda yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan. Jadi ketemu. Ya, itulah prinsipnya pasar modal. Nah, karena bertemu di pasar modal ini, transaksionalnya dalam bentuk apa? Kepemilikan. Jadi kalau mereka menjual saham di pasar modal, artinya mereka melepas sebagian kepemilikan mereka untuk dimiliki oleh Anda. Jadi ketika Anda membeli saham di pasar modal, Anda menjadi pemilik atau bagian yang sah secara undang-undang terhadap perusahaan yang Anda beli sahamnya. Jadi persentasenya adalah 100% investasi. Bodoh nggak? Judi nggak? Tidak.
Karena ini adalah kepemilikan secara langsung dan ini dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada undang-undang jelas hukumnya bahwa ini bukan sesuatu yang bersifat judi, ya. Lalu selanjutnya, mengapa saham bisa menjadi pilihan Anda? Sebenarnya banyak Bapak Ibu manfaat dari pasar modal, ya. Kalau mau dihitung-hitung, bahkan kita pernah bursa pernah mengeluarkan sebuah buku yang namanya 50 alasan mengapa berinvestasi saham. Ini saya ambil 5-nya aja, 10%-nya aja, ya. Beberapa hal yang saya katakan mengapa saham itu layak buat Anda investasikan. Pertama, Anda berhak dapat capital gain. Capital gain itu adalah selisih positif ya. Anda beli dengan harga sekian, Anda jual dengan harga lebih tinggi. Sama kayak pedagang kan, pinginnya jual dapat untung dong gitu. Jualnya lebih tinggi ya. Misalnya Anda beli saham sekarang nih, hari ini Anda beli dengan harga 5.000, gitu. Besok Anda beli dengan harga, Anda jual dengan harga 6.000. Udah untung 1.000. Nah, itu namanya capital gain. Capital loss kebalikannya. Jadi jangan menjual dengan harga lebih rendah kecuali terpaksa. Kedua, Anda berhak dapat dividen. Nah, tadi disampaikan sama Mbak Ajeng tuh bahwa ada beberapa perusahaan termasuk misalnya Indofood CBP yang siap bagi dividen atau beberapa perusahaan kemarin sudah siap bagi dividen senilai sekian per lembar saham. Nah, sebagai pemilik saham, Anda berhak dapat dividen. Ya, berhak dapat dividen sesuai dengan berapa kepemilikan Anda di perusahaan itu. Ketiga, risiko yang bisa dikelola. Ini saya bilang tadi, ya. Risiko di pasar modal itu bisa dikelola dengan baik dengan cara memilih saham yang tepat, dengan cara Anda bisa belajar dulu, mempelajari analisa-analisanya. Seperti itu. Jadi, Anda bisa mengelola langsung ya, Anda juga bisa mencek mana perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang Anda butuhkan. Keempat, saham bisa diwariskan ya. Jadi nanti kalau Anda mewariskan ada formnya kepada siapa? Mau kepada anak, pada istri, suami, orang tua, silakan. Anda yang menentukan. Dan terakhir, salah satunya adalah menjadi bagian dari perusahaan yang saya bilang tadi. Ya, kalau Anda beli perusahaan, Anda beli saham di pasar modal, ini sudah shortcut, ini sudah jalan pintas untuk Anda langsung secara undang-undang sah sebagai bagian dari kepemilikan perusahaan. Jadi kalau nanti perusahaannya bikin rapat umum gitu ya, rapat umum pemegang saham, nah itu nanti Anda berhak diundang. Anda akan dapat undangannya sebagai pemilik saham selama Anda adalah kepemilikan yang sah di perusahaan tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contohnya ya. Mau dibilang capital gain, inilah contohnya. Ini salah satu juga bentuk perusahaan yang bisa Anda investasikan. Sido Muncul contohnya. Salah satu perusahaan yang sudah lama, bukan perusahaan baru kemarin sore, ya. Perusahaan yang udah puluhan tahun di Indonesia. Produknya diserap oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Anak muda pun juga banyak minum ini. Di tengah corona pun banyak masyarakat menggunakan produk ini, katanya herbalnya bisa memperkuat imun tubuh, membuat badan jadi sehat ya, sehingga mencegah corona. Ya. Orang pintar minumnya tolak angin, katanya begitu. Apakah harganya mahal? Kayaknya enggak. Tahun 2017 harganya 450 perak. Sekarang harganya berapa? Per hari ini saya catat tadi, harganya 1.205 perak. 1.205 perak. Jadi kalau Anda mau beli sahamnya Sido Muncul, satu lot ya, jadi beli minimal itu satu lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Kalikan aja, 1.205 dikalikan 100 lembar. Jadi Anda cukup mengeluarkan sekitar 120.000. Ya, apakah ini harga yang mahal? Saya yakin tidak. Anak mahasiswa banyak simpen-simpen saham seperti Sido Muncul. Karena apa? Perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, harganya murah, masuk kantong sesuai. Ya. Jadi kalau Anda memiliki dana dan Anda merasa fundamentalnya bagus, silakan Anda beli, ya. Tetapi bukan hanya Sido Muncul yang ada di pasar modal Indonesia. Ada 692 perusahaan yang bisa Anda beli. Wow, bayangin tuh. 692 perusahaan ya. Kalau Anda punya uang semua, silakan Anda beli. Tapi kalau Anda merasa Anda bijak, Anda tentu akan memilih beberapa saja. Karena tidak bijak juga kalau Anda beli semuanya. Anda akan bingung nanti gimana ngelolanya. Lebih baik kalau Anda beli saham itu cukup mengumpulkan ya maksimal 5. Itu pun udah kebanyakan sebenarnya. Kalau Anda memilih misalnya 3 atau 4, oke lah 5 katakan cukup. Ya, itu artinya 5 saham yang saya harus pastikan bahwa Anda bisa mengelola saham-saham tersebut. Anda bisa mengikuti perkembangan bisnisnya mereka. Ya, karena kalau kebanyakan nggak efektif, Anda akan bingung mau ngikutin yang mana begitu. Ya, dan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang khususnya di bursa yang memiliki kinerja yang baik, fundamental yang baik ya, yang tiap tahun bagi dividen banyak. Jadi tinggal Anda memilih mau perusahaan mana yang sesuai dengan keinginan Anda. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan kita sudah masuk di era digital ya. Orang bahkan sekarang dengan new normal ini ya mau tidak mau kita harus terbiasa. Yang zaman dulu serba manual, sekarang mau tidak mau secara online. Dulu biasanya kita dengan Bursa Efek dengan juga
Gemes Indonesia cara kalau bikin kegiatan misalnya tatap muka, kegiatan offline, sekarang karena kondisi pandemi mau tidak mau harus dengan cara online. Ya, ini kita beradaptasi, kita menyesuaikan, dan inilah yang harus kita lakukan sebagai manusia juga, yaitu beradaptasi dengan situasi dan lingkungan. Mau tidak mau, sekarang kondisinya begini, tinggal kita memilih, kita mau diam saja, kita atau harus bergerak, ya. Berbicara masalah new normal, era digital, pasar modal sudah menerapkan itu sejak beberapa waktu yang lalu, bahkan sudah dikatakan bertahun-tahun. Ya, bagaimana kita membiasakan diri dengan cara berbelanja, dengan cara berinvestasi, dengan cara membeli kepemilikan saham hanya melalui aplikasi. Ya, dalam hal ini aplikasi disupport oleh yang namanya MNC Sekuritas sebagai partner kita bersama dengan Gemesin Asia Chart. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara menggunakan digital, saya yakin sudah tidak begitu rumit ya. Karena sebelum ini pun kita mungkin sudah sering menggunakan aplikasi berbasis online. Contohnya Gojek, Grab, Tokopedia, Blibli, Lazada, macam-macam yang ada di Indonesia ini. Aplikasi-aplikasi semua itu prinsipnya adalah memberi kata simple, memberikan kemudahan, simplifikasi agar Anda dapat memperoleh yang Anda butuhkan dengan cara digital. Nah, semua itu prosesnya sama di pasar modal. Baik bagaimana Anda memilih penjualnya terpercaya atau tidak gitu ya. Anda bisa mengecek semua itu di sini. Nah, Gemesin Asia Chart salah satu komunitas yang kita terdaftar, yang artinya kita mengetahui bahwa ada suatu komunitas yang namanya Asia Chart di Indonesia ya, bekerja sama dengan MNC Sekuritas gitu. Mohon maaf ya, tolong jangan gambar-gambar yang kurang tepat ya, silakan ya. Mohon maaf Nah, Pak Marco, itu di settingnya ada tulisan annotate, itu bisa di-disable untuk partisipan Pak. Oh iya, sebentar. Soalnya dari saya nggak ada kontrolnya Pak, maaf sebelumnya. Bentar ya. Tunggu. Ada tulisannya disable annotate. Tunggu dulu ya, saya itu dulu. Ini pilihannya di mana ini? Waktu share screen itu ada di option di bawahnya chat itu ada annotate. Oh, ini sekarang Mas Daru jadi hostnya sekarang nih? Iya, Ntar saya coba lagi. Monggo silakan Pak. Udah? Oke. Ulangin ya. Oke. Ini masih harus saya itu lagi nggak? Oh nih, ini annotate-nya. Yeah. Oke. Ya, oke. Ya, up. Kok malah balik lagi? Dihapus dulu Pak annotate-nya. Memang karena kebetulan banyak yang asal masuk juga sih Pak dari karena linknya publik sifatnya, jadi dari orang-orang luar negeri yang nggak paham bahasa Indonesia gitu asal masuk, asal ngerusak gitu Pak kebetulan. Oke, sebentar. Ini gini aja ya. Bisa nggak? Masih loh. Maaf. Sebentar saya coba ya Pak. Saya coba dulu ya Pak, bentar. Ya, silakan. Oke, annotate-nya ini. Jadi di settingnya Pak Marco, di sebelah atas itu kan ada setting untuk share-nya. Nah, di bagian more itu ada tulisan allow disable participant to annotate. Nah, itu bisa diklik supaya partisipan nggak bisa nyoret-nyoret layarnya, Pak. Oke. Coba lagi ya. Monggo Pak, silakan. Tunggu. Ini more.
disable annotate. Disable disable participant annotation. Yes. Oke, udah ya. Sudah. Oke. Lanjut ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan sedikit tadi. Ya, saya lanjut ya. Jadi prinsipnya kita tuh sudah berada dalam posisi Bapak Ibu sudah sedikit familiar menggunakan beberapa aplikasi online trading, ya, aplikasi yang berbasis digital. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat karena di pasar modal pun Bapak Ibu nanti Bapak Ibu pun nanti akan bisa, ini ada yang masuk terus nih. Ya, Bapak Ibu pun nanti akan bisa melihat ya bagaimana you can regain control at any time. Oke. Bapak Ibu akan melihat bagaimana nanti Bapak Ibu bisa melakukan beberapa macam kontrol atau strategi dalam memilih beberapa instrumen investasi Bapak Ibu. Pertama, mencari penjualnya benar atau tidak. Kedua, untuk mencari yang namanya apakah barang-barang tersebut ya, barang-barang yang berkualitas seperti apa. Barang dalam hal ini di pasar modal kita sebut dengan saham tentunya. Artinya ketika nanti Bapak Ibu mau mencari saham yang berkualitas, Bapak Ibu bisa melakukan proses itu ya dengan cara mencari saham-saham yang memang memiliki kategori kinerja yang bagus, fundamental yang bagus. Semua itu ada prosesnya ya. Karena kita menghindari Bapak Ibu untuk mencari atau membeli saham-saham yang, mohon maaf ya, bahasanya saham gorengan atau mungkin saham-saham yang tidak memiliki fundamental yang baik. Jadi Bapak Ibu ini penting sekali, begitu Bapak Ibu menggunakan fitur-fitur yang ada di sekuritas atau mempelajari analisa-analisa dasar dalam untuk menentukan saham mana yang baik untuk Bapak Ibu, ya, memiliki fundamental yang baik. Ya, selain itu sahamnya juga harus gampang didapatkan. Nah, ini penting. Percuma kalau Bapak Ibu cari setengah mati, nanti jualnya juga setengah mati. Nah, di dalam pasar modal itu terdapat berbagai macam saham yang masuk dalam kategori liquid. Liquid artinya sering ditransaksikan. Ya, hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi Bapak Ibu, karena dengan cara Bapak Ibu berinvestasi pada saham-saham yang liquid, saham-saham yang memiliki fundamental bagus, itu lebih membuat Bapak Ibu dalam kondisi lebih aman. Saham-sahamnya ini adalah saham-saham yang memang memiliki kualitas yang bagus. Jadi kalau saham-saham berfundamental bagus, di tengah kondisi seperti saat ini, mungkin mereka akan ikut turun mengikuti harga pasar. Tetapi saham-saham yang bagus seperti ini adalah saham-saham yang nantinya ketika akan rebound, ketika saham itu akan naik dalam kondisi yang lebih kembali ke jalur yang sebelumnya, maka dia akan lebih leading dibanding dengan saham-saham yang kurang memiliki fundamental. Dan tentunya investor-investor yang baik, yang jangka panjang, tentu akan lebih memilih saham-saham yang memiliki basis investasi atau fundamental yang bagus. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan ya, dalam memilih barang-barang, dalam memilih saham yang nanti akan Bapak Ibu investasikan, harus menggunakan metode-metode yang tepat. Harus melihat kinerjanya seperti apa. Oh, apakah barangnya dia serap oleh masyarakat? Apakah dia rajin bagi dividen? Dalam 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, apakah dia mengalami peningkatan harga saham? Nah, semua itu memberikan akhirnya akan memberikan Bapak Ibu keyakinan sudah layak atau belum nih sahamnya dibeli, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya bursa pun tentunya tidak membiarkan Bapak Ibu akan kebingungan, ya. Kami juga memiliki cara agar Bapak Ibu dapat lebih mudah dalam menggunakan aplikasi dalam menentukan saham-saham mana yang akan menjadi pilihan Bapak Ibu nantinya. Nah, contohnya begini, kalau Anda yang tipikalnya pedagang, artinya perputaran dana yang cepat, Anda bisa menggunakan basis LQ45. Ini saham-saham yang dikumpulkan hanya 45 saja yang terpilih, tapi memiliki beberapa kriteria seperti harga sahamnya berkapitalisasi besar gitu ya. Kapitalisasi itu artinya harga sahamnya itu dikalikan dengan saham yang beredar, saham perusahaan tersebut, itu memiliki nilai asetnya berapa? Kelihatan. Ya. Misalnya nih, harga sahamnya adalah Rp1.000, lalu dia memiliki 1 juta lembar saham yang diperjualbelikan di bursa. Maka dikalikan aja, berapa sih jumlah lembaran saham itu dikalikan dengan harga per lembarnya. Itu kapitalisasi. Likuiditasnya seperti apa? Sahamnya liquid nggak? Ya, fundamentalnya bagus. Nah, jadi kan sehat nih perusahaannya seperti ini. Kalau Anda yang cocok, tipikal pedagang, cocok nih seperti ini. Oke? Lalu juga yang sifatnya jangka panjang. Kalau Anda yang mau jangka panjang, pilihlah dari yang namanya Indeks Growth 30. Nah, ini adalah 30 perusahaan yang memiliki pertumbuhan saham yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Atau mungkin saham-saham perusahaan yang rutin bagi dividen dalam 3 tahun terakhir. Jadi kita kelompokkan nih, ada 20 jenis perusahaan yang dalam 3 tahun terakhir pasti bagi dividen secara cash. Bagi Anda yang ingin seperti LQ45, tapi ingin saham yang syariah, ada nggak ya?
Ada, jangan khawatir. Karena di bursa sendiri kita punya namanya ISSI, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia. Kalau bahasa umumnya namanya Daftar Efek Syariah, yaitu saham-saham yang masuk dalam kategori syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI dan OJK. Jadi Bapak Ibu mau berbicara konvensional ada, mau bicara syariah juga ada. Jadi kalau mau dibilang ini apa ya bahasanya ini judi, saya tidak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang judi yang bertentangan dengan konsep syariah, tidak. Tetapi justru di sini Bapak Ibu lebih leluasa. Mau konvensional bisa, mau syariah pun bisa. Ya, jadi keleluasan itu ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu. Kami yang membantu untuk mensortirnya. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa investor juga saat ini banyak yang terkadang tidak memiliki pengetahuan cukup, tetapi ya udah asal beli, yang penting punya saham. Apalagi anak muda nih, mohon maaf nih. Wah, yang penting gue punya saham, bisa gaya buat misalnya bahan lamaran deh. Ya, buat ngelamar gitu kan. Gue, Pak, saya punya saham nih di saham perusahaan ini. Padahal sebenarnya perusahaannya, aduh, udah terancam bangkrut seperti itu. Jadi harus hati-hati. Nah, bursa memiliki kode-kode yang kita berikan kalau nanti Bapak Ibu mau pilih saham, nanti sahamnya ternyata ada kode-kode seperti ini. Ya, perlu diketahui, saham itu aslinya 4 abjad. Misalnya, Astra, yaitu ASII. Kalau Bank BRI, BBRI. Kalau misalnya SIDO muncul, SIDO. Tapi setelah abjad itu, ternyata ada abjad yang mengikuti seperti ini. SAMBELD, salah satunya. Contohnya nih, Astra, yaitu ASII, lalu ada kode S-nya. Berarti dalam setahun terakhir dari laporan keuangan, Astra tidak memiliki penjualan. Lah, pertanyaannya, kalau nggak ada penjualan, dapat dari mana keuntungannya? Nah, jadi Bapak Ibu kami bantu seperti itu, supaya Bapak Ibu jangan salah pilih perusahaan. Ya, kalau Bapak Ibu memilih perusahaan yang tepat, Bapak Ibu akan lebih nyaman dalam berinvestasi. Jangan hanya mengejar punya banyak saham, jangan hanya sekedar mengejar prestis atau namanya terkenal, tetapi kenalilah seluk-beluk perusahaannya. Bisnisnya seperti apa, manajemennya seperti apa, dan itu penting buat Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, pergerakan pasar Indonesia seperti ini, Bapak Ibu, dalam 10 tahun terakhir. Jadi bukannya pasar kita perkasa terus, tidak. Kita tetap terjadi penurunan saham. Tahun-tahun seperti 2013, 2015, 2018, 2020, ya. Di bawah 2010 pun masih banyak tahun-tahun yang kita juga terkena imbas. Tapi itu dampak global. Bukan karena faktor domestik, ya. Keuntungan kita adalah pasar Indonesia lebih kuat terhadap goncangan domestik. Ya, terlihat dari tahun-tahun pemilu, ya. Tahun pemilu kan banyak orang khawatir gitu ya. Justru tahun-tahun pemilu kita aman-aman saja, bahkan cenderung naik. Tapi tahun-tahun yang diakibatkan karena faktor tekanan global itu yang harus kita perhatikan, ya. Di tengah kondisi begini pun sebenarnya kalau kita tarik garis panjang 10 tahun terakhir pasar kita naik loh, ya. Coba dihitung dari 2010 sampai 2020. Tarik garis itu pasti naik, ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat pergerakan saham yang naik turun seperti itu, itulah salah satu faktor risiko yang ada di pasar. Jadi jangan khawatir, karena dengan adanya faktor naik turun seperti ini menunjukkan bahwa pasar ini sehat. Ya, karena apa? Terjadinya permintaan dan penawaran. Permintaan pasti setinggi-tingginya, penawaran pasti serendah-rendahnya. Itu adalah hukum ekonomi. Ya, yang salah kalau harga sahamnya naik terus, tapi tidak ada penurunan, nah itu berbahaya. Ya, kalau semakin naik terus, terlalu mahal, siapa yang mau beli gitu ya. Jadi karena di dalam pasar ada orang yang mau investasi jangka pendek, ada yang mau investasi jangka panjang, jadi ketemu, mix. Nah, itulah yang membuat pasar kita sehat. Nah, kebagusan pasar Indonesia itu ternyata bukan hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh faktor dari masyarakat internasional. Nah, kepemilikan faktor internasional, ya, faktor internasional artinya investor global, itu ternyata memberikan dampak yang besar pada negara kita. Lihat persentasenya, 49% orang asing, 50% adalah orang domestik. Apa sih pengaruhnya? Besarnya uang orang asing yang ada di negara kita itu sangat berpengaruh terhadap kondisi-kondisi ketika terjadinya goncangan global. Seperti tahun 2013 sampai 2020 ini. Ya, kenapa? Yang terjadi batuk kok di Amerika, di Eropa kok yang batuk yang terkena imbas di negara kita juga. Ya karena investornya banyak juga negara kita. Jadi kalau di Amerika ada masalah, ya mereka lebih baik, mereka butuh duit, kan? Investornya butuh duit, mereka jual dulu di negara kita. Di Eropa ada masalah gitu, ada batuk-batuk gitu, ada bersin-bersin, ya, guncangan krisis ekonomi di Eropa. Duit mereka di mana? Di Indonesia. Ya, jadi mereka tarik dulu duitnya di Indonesia. Itu membuat pasar kita menurun harganya.
Nah, di tengah pasar menurun, disitulah peran masyarakat domestik dalam menyerap saham-saham yang sebenarnya bagus, tapi menjadi turun jadi murah karena tekanan jual. Nah, itulah yang Bapak Ibu harus tahu caranya, triknya. Ya, kedewasaan seorang investor bukan dilihat pada saat saham itu lagi naik. Justru pada saat saham itu lagi turun. Jadi Bapak Ibu kalau mau jadi orang kaya baru silakan ya, melihat momentum yang tepat ya, Bapak Ibu bisa mengambil posisi, jangan cuma jadi penonton. Oke. Nah, ada hal juga yang membuat kenapa orang asing itu begitu suka untuk di Indonesia. Salah satunya jumlah penduduk kita yang banyak ya. Penduduk kita yang banyak ini sejumlah 268 juta itu memberikan dampak perekonomian yang besar sekali ya. Dari 268 juta orang ini, itu ada 60%-nya itu merupakan kategori usia muda. Jadi 60% dari penduduk negara Indonesia itu adalah kategori anak muda. Anak muda yang punya penghasilan, yang bekerja, berkarir, memiliki kemampuan beli, konsumtif, semua dari situ. Makanya dikatakan bahwa surplus demografi Indonesia itu akan bertahan sampai tahun 2045. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus lihat. Kenapa orang asing begitu gemar berinvestasi di negara kita? Karena mereka melihat peluang seperti ini. Ya, dengan besarnya kemampuan daya beli masyarakat Indonesia itu membuat mereka merasa yakin bahwa pasar kita, ekonomi kita akan bertumbuh terus. Ya, rating surat utang di Indonesia juga sangat bagus. Ya, itu terlihat bagaimana beberapa pemeringkat efek dunia, ya seperti Moody's, S&P, mereka memberikan rating terhadap negara Indonesia dalam kategori negara yang layak investasi. Kenapa? Itu semua diukur berdasarkan kemampuan mengembalikan utangnya, diukur berdasarkan pertumbuhan ekonominya, ya, inflasinya juga dilihat. Nah, indikator-indikator krisis itu adalah 3 ini, ya, ini beberapa ya, cuman yang paling penting ini, yaitu depresiasi rupiah, inflasi dan juga cadangan devisa. Kenapa 3 ini penting? Begini, kita bandingkan dengan tahun 98 dan tahun 2008, itu kan tahun-tahun krisis besar ya, tahun 98 itu adalah krismon. Nah, tahun 98, rupiah kita itu minusnya dalam 1 tahun itu sekitar 197%. Jadi bayangkan, kalau tahun 98 kita minusnya 197%. Sekarang tahun 2020, rupiah kita terhadap dolar Amerika itu minusnya cuma 2%. Ya. Tahun 2020 ini kita dibuka dengan harga kursnya 13.886. Sekarang rupiah kita tuh mencapai sekitar 14.100. Artinya cuma minus 2%. Tidak perlu khawatir. Karena apa? Kenapa perbandingannya dengan American Dollar? Karena American Dollar itu adalah mata uang yang bisa dianggap lebih stabil di dunia. Makanya banyak perdagangan dunia menggunakan American Dollar. Jadi acuannya apa-apa American Dollar. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Semakin kuat rupiah kita, maka artinya itu menggambarkan kondisi dalam negeri kita yang sehat. Sehat dalam arti apa? Ekonominya sehat, kemampuan daya belinya juga bagus, dan daya untuk stimulus yang terjadi, artinya peran pemerintah, campur tangan pemerintah terhadap menjaga stabilitas ekonomi juga diakui. Makanya kondisi kita secara politik, secara keamanan itu dalam kondisi yang baik. Makanya rupiah kita lebih kuat kondisinya. Kedua, inflasi. Inflasi kita tahun 98 adalah minus sekitar 55%. Sekarang inflasi kita berada di bawah 3%. Jadi Bapak Ibu, jauh banget kondisi kita dibanding tahun 98 ya. Ini adalah nilai yang sangat memberikan dampak tenang gitu ya. Bahwa kita melihat bahwa inflasi kita naik tetapi masih dalam kondisi yang aman gitu. Tahun 98 inflasi 55%, sementara pertumbuhan ekonomi nggak sampai segitu, berada jauh di bawahnya. Jadi itu nggak sehat. Tapi sekarang inflasi kita di bawah 3%, pertumbuhan ekonomi juga berada di atas inflasi. Jadi dalam kondisi yang masih wajar ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya cadangan devisa. Ini penting. Cadangan devisa ini adalah dana daruratnya bangsa Indonesia. Dana daruratnya pemerintah. Anda punya dana darurat kan menghadapi situasi seperti saat ini, maka bangsa Indonesia juga punya dana darurat dalam bentuk cadangan devisa yang nilainya yaitu 130 miliar US dollar. Ini dengan dana sebesar ini, ini bisa membiayai hidup bangsa Indonesia untuk 8 bulan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Karena secara fundamental ya bangsa kita dalam kondisi yang sangat aman ya. Pemerintah sudah mengatakan bahwa tidak ada satupun indikator ekonomi ya saat ini yang bisa membawa kita kembali ke jurang resesi tahun 98 atau 2008. Kenapa? Karena secara ekonomi kita baik, kuat. Tetapi lawan kita adalah virus yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ekonomi, tapi bisa menyebabkan perlambatan ekonomi. Karena apa? Menyerang manusia.
Ya, jadi Bapak Ibu, inilah yang harus saya sampaikan pada Bapak Ibu agar Bapak Ibu lebih waspada ya, dan tentunya dalam menyikapi untuk berinvestasi di pasar modal atau instrumen apapun, Bapak Ibu harus memiliki strategi yang tepat. Ya, pertama ya, Bapak Ibu harus membatasi diri juga ya. Kalau Bapak Ibu berinvestasi harus sesuai dengan batas kemampuan. Jangan pernah ngutang untuk investasi. Ya, karena utang itu adalah masalah lain, menambah masalah Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu berinvestasi menggunakan dana yang memang dana nganggur, itu adalah idealisnya seperti itu. Ya, tujuannya harus dipahami dulu, buat apa Anda investasi, jangka panjang, jangka pendek, dan seterusnya. Oke, resiko Bapak Ibu pun harus dikenal dulu. Apakah Bapak Ibu tipikal orang yang siap menerima resiko tinggi, atau nggak pingin terima resiko, atau setengah-setengah. Mas, ada deposito, ada obligasi, kenali reksadana, harus mengenali juga setiap instrumen investasi, apalagi yang Bapak Ibu akan ambil instrumen investasinya, ya. Tentukan strategi juga, harus gimana nih strategi saya nih. Saya mau strategi yang misalnya saya invest untuk sekian waktu dulu, setahun, atau enggak mungkin saya saham yang saya beli harus naik 10% dulu baru saya jual. Itu semua perlu Anda siapkan dengan baik, ya. Kalau nggak ngerti, tanya jasa profesional, tanya tim dari Asia Chart, karena mereka yang hari-harinya melihat market, ya. Harus disiplin, jangan lupa kalau memang sudah tercapai tujuannya, jangan lupa untuk disiplin, ya. Dan yang paling penting adalah Anda pun harus peka terhadap berita. Karena seorang investor selangkah lebih maju ketimbang yang tidak menjadi investor. Setidaknya Anda sekarang kalau baca koran, lihat berita ekonomi. Setidaknya Anda kalau lihat berita di TV, yang Anda lihat adalah berita ekonomi. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah langkah-langkah yang tepat bagi Bapak Ibu ya, supaya ketika Bapak Ibu terjun ke dalam investasi, Bapak Ibu sudah punya modal yang tepat, sudah punya modal kepercayaan diri dan ilmu yang tepat untuk Bapak Ibu praktekkan dalam berinvestasi. Ya, dari saya demikian, semoga ini membantu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan kita mulai. Iya, terima kasih Pak Marco atas penjelasannya mengenai pasar modal saham yang sangat detail dan menarik sekali Pak Marco. Baik. Nah, oke, setelah Pak Marco tadi menjelaskan tentang pasar modal saham dan apa saja yang bisa kita dapatkan, keuntungannya dan sebagainya, pasti Bapak Ibu juga tertarik untuk bisa menjadi investor saham tentunya. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Marco bahwa lawan kita saat ini mungkin bukan ekonomi ya, tetapi tentang virus gitu, di mana virus ini bisa mempengaruhi, bisa mengakibatkan perlambatan ekonomi. Untuk itu Bapak Ibu, solusinya adalah jika ingin berinvestasi maka silakan melakukan strategi investasi seperti tadi, membatasi diri sesuai kemampuan, kemudian jelas tujuannya apa, kemudian resikonya, dan tentu saja yang terakhir adalah keilmuan yang benar tentang berinvestasi. Diperlukan jasa profesional seperti komunitas Gemesin Asia Chart. Nah, baik Mas Ardian dulu, tolong saya bisa dibantu untuk slide mengenai komunitas Gemesin Asia Chart. Karena untuk saat ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana cara memulai untuk berinvestasi saham melalui komunitas Gemesin Asia Chart agar mendapatkan keilmuan yang benar untuk berinvestasi dan mendapatkan keilmuan dari para jasa profesional seperti tadi kata Pak Marco. Baik. Nah, Bapak Ibu, silakan memulai untuk berinvestasi saham, kami akan siap membantu. Dan apa saja sih benefit dari member komunitas Gemesin Asia Chart? Bagaimana apa aja yang didapatkan Bapak Ibu bila bergabung di komunitas kami? Di antaranya ada yaitu benefit dari software SF Trading System. Software ini yang akan diberikan kepada Bapak Ibu benefitnya, fasilitas dari Asia Chart akan diberikan setiap malam kepada Bapak Ibu bagi yang mau trading. Dan software ini mahal sekali, senilai 23 juta. Dan ini kami berikan kepada Bapak Ibu fasilitasnya, benefitnya. Apa hasil analisa dari software ini yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu untuk memandu agar tahu, oh besok ini berarti dalam waktu dekat yang berpotensi untuk naik sahamnya adalah A, B, dan C, seperti itu. Baik. Untuk benefit selanjutnya yaitu tentu saja pendampingan dari para profesional. Kalau di komunitas kami biasa dinamakan dengan coach atau mentor. Nah, pendampingan ini Bapak Ibu sangat
bila Bapak Ibu di luar sana ini butuh dana yang tidak kecil, yaitu 5 juta rupiah, tetapi di sini kita berikan kepada para member Gemesin Asia Chart. Bapak Ibu silakan berkonsultasi dengan kami, silakan menanyakan segala sesuatu yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu benefitnya adalah edukasi training. Nah, sekarang ini yang kita hadiri saat ini yaitu acara training seminar untuk non-investor, untuk pra-investor. Tetapi nanti ketika Bapak Ibu sudah menjadi investor saham di Gemesin Asia Chart, Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai seminar seperti SIP, Smart Investment Program, itu khusus investor. Ditanya ada berbagai macam, di sana ada berbagai macam materi yang bisa dipelajari. Nah, itu termasuk dari education training, dan itu senilai 9 juta rupiah. Materinya macam-macam, ada yang mengenai money management, psikologi trading, dan metode trading bagi Bapak Ibu yang ingin trading gitu ya. Oke. Benefit selanjutnya yaitu program pensiun dini sejahtera. Bapak Ibu, tentunya untuk pengalaman dari teman-teman yang sudah, Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member dari komunitas Gemesin Asia Chart ini, mereka awalnya biasanya menjadi seorang investor. Kemudian mereka tertarik untuk jual beli rutin harian, mingguan, menjadi trader. Nah, setelah itu mereka aktif edukasi untuk saham kepada masyarakat luas, baik yang di Indonesia, yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Dan akhirnya mereka berhasil menjadi seorang coach. Berawal dari seorang investor, trader, kemudian menjadi ambasador, dan kemudian menjadi coach. Dan itu ada semua di program pensiun dini sejahtera. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan income tambahan selain dari apa yang didapatkan dari saham itu sendiri, baik itu dividen maupun capital gain. Nah, ada tunjangan yang diberikan khusus kepada teman-teman yang mau aktif dalam edukasi saham kepada masyarakat sebagai ambasador maupun sebagai coach. Dan kemudian ada juga tidak lupa signal harian dari grup trader. Jadi nanti ada grup tersendiri baik di WhatsApp maupun di Telegram yang akan memberikan rekomendasi saham setiap malam yang dihasilkan oleh software SRTS yang tadi senilai 23 juta. Itu akan diberikan setiap malam kepada Bapak Ibu semuanya. Dan di antara sekian besar nilai yang tadi dijabarkan, maka Bapak Ibu di sini hanya cukup bergabung dengan membayar fee membership 1 kali seumur hidup hanya Rp1.300.000. Sangat murah sekali dibandingkan dengan komunitas-komunitas lain di luar sana yang bila kita hanya mempelajari money management saja senilai 5 juta. Bila kita mempelajari menginginkan rekomendasi saham harus membayar 3 juta setiap 6 bulan dan sebagainya. Tetapi di sini kita mendapatkan semua satu paket itu hanya membayar Rp1.300.000. Sangat murah sekali Bapak Ibu. Kita berinvestasi diri dulu, kita mendapatkan keilmuan yang baik dulu, baru kita berinvestasi uang untuk bisa mendapatkan income yang lebih baik di saham, investasi maupun trading saham. Nah, Bapak Ibu, saya yakin di sini Bapak Ibu sangat tertarik sekali untuk menjadi investor saham, dan hanya dengan Rp1.300.000 maka Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari pasar modal saham Indonesia. Baik. Nah, oke. Nanti Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi investor saham di komunitas Gemesin Asia Chart, silakan menghubungi para pengundang Bapak Ibu maupun menghubungi hotline yang nanti akan ditulis di kolom chat. Nah, dari penjelasan tadi, kita kembali lagi dari penjelasan tadi Pak Marco, ada mungkin teman-teman di sini, terutama bagi para calon investor yang ingin menanyakan segala sesuatu yang sekiranya belum jelas, silakan bertanya langsung di kolom chat atau di mikrofon langsung berbicara langsung, atau yang ikuti Facebook Live bisa menuliskan di kolom komentar. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan Pak Marco. Baik, saya langsung membacakan dari pertanyaan pertama tadi, yaitu dari sebentar. Nah, oke, tadi saya melihat dari ini, dari Pak Budi. Halo Pak Marco, ada pertanyaan ini dari Pak Budi, Pak Marco. Pak Budi, beliau ini dari Solo. Beliau ini belum investor Pak Marco. Nah, beliau menanyakan cara beli saham bagaimana? Apakah harus ke kantor IDX gitu ya? Sangat dasar sekali pertanyaannya Pak Marco. Monggo. Baik Pak Budi, selamat sore dari Solo ya. Nah, kebetulan di Solo kita juga punya kantor perwakilan bursa yang namanya Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Solo ya. Boleh bermain-main ke sana nanti kalau situasi sudah aman. Nah, jadi kalau Bapak Ibu
Pak Budi datang ke kantor bursa di Solo, terus membuka rekening efek. Nggak bisa, Pak. Karena membuka rekening efek itu bukan di Bursa Efek Indonesia. Tapi membuka rekening efek itu adalah di kantor sekuritas. Ya, dalam hal ini, kalau bersama dengan Asia Chart, Bapak Ibu bisa melalui Asia Chart karena ini sudah memiliki izin untuk membuka rekening efek. Ya, jadi kita bekerja sama dengan MNC Sekuritas gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melalui coach yang mengundang Bapak Ibu di sini, bagaimana caranya membuka rekening efek ya. Karena untuk beli saham itu harus punya rekening efek dulu. Nah, rekening efek itu adalah sekarang itu ada 2 rekening. Jadi pertama rekening efek yaitu untuk transaksi sahamnya. Kedua, rekening dana nasabah yaitu di bank. Rekening ini bertujuan untuk menyimpan dana cash. Jadi ada rekening khusus saham, ada rekening khusus dananya. Jadi 2 rekening itu atas nama Bapak Ibu sendiri, bukan nama saya, bukan nama bursa, bukan nama Asia Chart atau nama orang lain. Yang pasti atas nama investor sendiri. Jadi kalaupun ke depannya satu saat kenapa-kenapa, amit-amit nih ya, sekuritasnya mungkin hilang, bangkrut, kabur, nggak jelas gitu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena saham Bapak Ibu tersimpan di rekening efek di KSEI dan dana Bapak Ibu tersimpan di bank. Jadi tinggal di recall aja udah balik lagi. Jadi nggak ada masalah. Nah, jadi jelas ya. Jadi kalau beli saham itu harus melalui sekuritas dulu. Membuka rekening efek terlebih dahulu. Kalau sudah jadi, nanti baru Bapak Ibu bisa transaksi. Nah, menggunakan apa? Menggunakan aplikasi yang dapat diinstal di laptop ataupun di handphone Bapak Ibu. Ya, jawabannya demikian Pak. Semoga membantu. Silakan. Iya, terima kasih Pak Marco. Nah, begitu Pak Budi, dan ini Pak Budi ada ini lanjutannya Pak Marco. Nah, ini bisa beli di Tokopedia nggak seperti reksadana gitu Pak? Oh iya, sampai saat ini khusus pembelian saham ya, pembelian saham langsung hanya bisa melalui aplikasi online trading sekuritas. Jadi kalau yang belinya di marketplace seperti Tokopedia, Investri gitu, itu hanya berupa unit link atau dalam bentuk reksadana. Jadi berbeda ya, reksadana dan saham sendiri berbeda. Saham itu Bapak Ibu menjadi pemilik langsung dari perusahaan, tapi kalau reksadana Bapak Ibu tidak menjadi pemilik karena Bapak Ibu hanya membeli paket-paketnya saja. Ya, jadi kayak comot-comotan sehingga Bapak Ibu membeli unit link yang disertakan di saham-saham tersebut. Jadi kalau beli reksadana Bapak Ibu tidak menjadi pemilik, tapi Bapak Ibu hanya beli kontrak. Kalau beli saham Bapak Ibu menjadi pemilik perusahaannya langsung. Gitu. Jadi tanpa perantara ceritanya gitu. Tanpa perantara dalam arti Bapak Ibu langsung menjadi bagian secara hukum dari perusahaan tersebut. Ya, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau mau beli saham di sekuritas melalui aplikasi online trading, tapi kalau mau beli reksadana bisa melalui yang namanya Bukalapak atau Tokopedia dan sebagainya. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Marco penjelasannya. Begitu Pak Budi ya. Nah, ini beliau bertanya daftarnya bagaimana. Nanti daftarnya Bapak pengundangnya siapa untuk bisa mengikuti acara seminar BES ini. Nah, kemudian daftar kepada beliau. Nanti beliau akan memberikan form untuk pembukaan rekening saham di WhatsApp saja ya. Nanti bisa buy online di Facebook, WhatsApp seperti itu. Dan membayar fee membership 1,3 juta sebagai biaya edukasi untuk seumur hidupnya. Nanti Pak Budi langsung kita akan masukkan ke grup Telegram. Ya, di Telegram itu adalah grup khusus investor untuk nasional, untuk semuanya. Baik investor yang di Indonesia maupun teman-teman yang bekerja di luar negeri begitu. Baik. Pak Budi nanti kalau misalnya Pak Budi tidak tahu siapa pengundangnya bisa menghubungi hotline GAC di 081 39 39 09966 begitu Pak Budi, atau Pak Budi bisa mencantumkan nomor HP-nya di sini, nanti hotline yang akan menghubungi Pak Budi ya. Baik, ditunggu Pak Budi. Nah, oke. Nanti juga ada giveaway ya teman-teman, giveaway dari Bursa Efek Indonesia nih dari Pak Marco yang bagi 2 atau 3 pendaftar tercepat ini Pak Marco. Untuk giveaway-nya. 3, baik. Ditunggu sampai jam 9 malam ini buat teman-teman yang mendaftar di komunitas Gemesin Asia Chat membuka rekening saham di kami, melalui kami, maka akan mendapatkan giveaway yaitu top up RDN dari Bursa Efek Indonesia dari Pak Marco. Baik, ditunggu ya, jangan dilewatkan Pak Budi, ditunggu ya nanti pendaftarannya. Nah, oke, selanjutnya ada dari ini tanpa nama nih, dari Galaxy S8. Nah, ini minta tolong data perusahaan
perusahaan yang bisa bagi dividen setiap tahunnya ya Pak, seperti itu. Beliau ini sepertinya belum menjadi investor saham. Beliau Pak Rasito dari Brebes Pak, belum jadi investor. Katanya minta tolong data perusahaan yang bagi dividen Pak setiap tahunnya begitu. Bisa, jadi bisa dicek di website ya www.idx.co.id. Jadi www.idx.co.id ya. Itu nanti bisa dicari, itu website resminya Bursa Efek Indonesia. Halo Pak Marco, maaf ini suaranya terputus. Jadi kebetulan Bu Ajeng juga suaranya juga sinyalnya sedang terputus. Jadi barusan ini reconnect dulu. Halo Bu Ajeng. Iya, halo. Mohon maaf ada gangguan signal ya. Baik. Terima kasih Pak Marco penjelasannya. Oke, tadi dari Brebes, monggo Pak, untuk bisa mengetahui nanti di website IDX, Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, atau Bapak bisa langsung mendaftarkan di Komunitas Gemes Asia Chat dan nanti kami akan berikan langsung ke Bapak. Kan di sini nanti Pak ada yaitu menabung auto debit 12 kali, ini program dari MNC Sekuritas ya. Jadi menabung saham apa nanti kita tentukan di awal, nanti Bapak akan kita kasih pilihan saham-saham yang sekiranya setiap tahun itu rajin membagikan dividen ya. Jadi seperti mungkin saya bisa sebutkan di sini, seperti di pertambangan itu ada Antam, ada Bukit Asam, kemudian di properti itu yang biasanya rajin Ciputra, kemudian Pakuwon Jati, dan banyak sekali di perbankan itu hampir rajin, semuanya rajin untuk membagikan dividen. Nanti kita akan berikan daftarnya untuk Bapak. Inilah gunanya salah satu fungsi komunitas, memberikan fasilitas, memberikan jawaban yang terbaik untuk Bapak Ibu. Apa yang diperlukan maka kami akan coba membantu gitu ya. Baik, nanti ada pertanyaan dari Facebook tadi sempat hilang nih di chat karena saya baru connect ya, tapi saya ingat 1,3 juta itu untuk trading atau invest ya, seperti itu. Nah, ini karena berhubung dengan komunitas, saya yang jawab aja ya Pak Marco ya. Nah, Silakan. 1,3 juta itu Bapak Ibu adalah seperti biaya sekolahnya gitu. Jadi Bapak Ibu ini kan kita semua memerlukan wawasan diri untuk bisa mengupgrade diri kita untuk mendapatkan ilmu ya. Karena kita mau berinvestasi berkecimpung dunia saham, tentunya kita memerlukan keilmuan yang benar, dan biaya untuk sekolahnya itu sangat murah dibandingkan dengan yang lain karena ini berlaku untuk seumur hidup, yaitu 1,3 juta saja. Kalau di komunitas lain, mohon maaf, 1,3 juta itu biasanya untuk 3 bulan atau 6 bulan ya. Setahu saya, karena saya sudah searching, saya sudah mencari informasi di luar sana, dan ini juga kesaksian dari teman-teman investor saham Gemes Asia Chat gitu ya. Jadi nanti untuk menabungnya itu minimal 100.000 Ibu. Jadi 100.000 sebulan di auto debit gitu ya. Boleh lebih bagus, tetapi minimal bisa dengan 100.000 saja begitu. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Sri Wahyuni. Saya baru daftar hari ini, berharap bisa mendapat giveaway dari Pak Marco. Oh, sudah mendaftar ya. Baik, nanti bisa dikasih. Akan dihubungi ya Bu Sri ya dari hotline dari Gemes Asia Chat, ditunggu. Baik, kemudian ada Pak Eko dari Palembang. Untuk menjadi anggota komunitas Gemesin, apakah harus memiliki RDN dari MNC Sekuritas atau boleh dari sekuritas lain? Nah, ini kayaknya berhubungan lagi dengan komunitas lagi ya Pak Marco. Nah, saya jawab langsung di sini karena kami adalah komunitas yang lahir dari Lembaga Asia Chat, lembaga edukasi keuangan terbaik di Asia Pasifik, dan juga diasuh oleh MNC Sekuritas. Maka dari itu, komunitas kami bekerja sama dengan Sekuritas MNC Sekuritas begitu. Nah, Bapak Ibu ketika mendaftar menjadi anggota komunitas, nanti kami yang akan proseskan, kami yang akan menjembatani ke MNC Sekuritas untuk Bapak Ibu langsung mendapatkan rekening dana investornya melalui notifikasi di email. Jadi MNC Sekuritas langsung akan memberikan informasi rekeningnya ke email Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Jadi
Jadi tidak usah khawatir, dengan 1,3 juta itu akan ada berbagai macam fasilitas, terutama tentang pembukaan rekening saham, begitu Pak Eko. Nah Pak Eko ditunggu ya, gitu. Nah ini ada dari Pak Darmo, dari Lamandau. Dalam proses investor, berapa minimal modal untuk belajar trading sehingga kita bisa mendapatkan income harian? Bagaimana Pak Marco? Begini, kalau kita berbicara untuk modal, minimal modal untuk belajar trading ya gitu. Sebenarnya dengan Anda bergabung di komunitas Game Mesin Asia Chart itu adalah salah satu cara Anda untuk bisa lebih mempelajari ya bagaimana penerapan strategi yang tepat, apalagi kalau memang Anda ingin sebagai trading gitu. Nah, trading ini tentunya harus kita bedakan. Trading dan investasi itu adalah satu metode yang berbeda. Trading itu Anda akan memantau setiap hari, sementara kalau trading itu Anda lebih melihat pada momentum, ya. Trading itu Anda memantau setiap hari, beli pagi, jual sore, BPJS orang sebutnya. Beli pagi, jual sore gitu ya. Jadi trading harian gitu. Anda akan dalam jangka waktu pendek akan cepat sekali untuk harus memantau pergerakan harga-harga sahamnya. Kalau di investasi, sebagai investor atau jangka panjang, Anda akan melihat saham-saham itu berdasarkan beberapa rasio. Ya, rasio itu misalnya apakah saham ini sudah terlalu mahal atau tidak, seberapa besar utang perusahaan ini. Nah, itu ada beberapa rasio-rasio yang dapat Anda pelajari untuk menentukan nih mana saham yang baik buat Anda. Nah, jadi kalau sebenarnya Anda bergabung seperti ini adalah cara yang tepat sebenarnya. Kalau masalah biaya, saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ajeng ya, dan tim dari GAC. Tapi kalau untuk berbicara dana investasi, Bapak Ibu, sebenarnya kalau Bapak Ibu buka Rp100.000 pun sebenarnya sudah bisa membeli saham. Ya, tetapi kalau bicara Rp100.000, tentu pilihan saham-saham yang berfundamental bagus lebih sedikit ketimbang saham-saham yang memiliki kinerja yang bagus. Ya, semakin besar dana deposit yang Anda letakkan, maka tentu lebih banyak pilihan saham berkualitas yang bisa Bapak Ibu miliki. Karena saham-saham yang memiliki fundamental bagus umumnya memiliki harga yang cukup tinggi. Contoh saja misalnya kayak perbankan ya. Bank BRI harganya sekitar 3 ribuan perak per lembar saham. Artinya minimal Rp300.000 Bapak Ibu baru bisa memiliki satu lot sahamnya BRI. Atau mungkin Bank Mandiri 5 ribuan perak, atau mungkin Unilever 8 ribuan perak, atau mungkin sahamnya ICBP tadi 8 ribuan perak per lembar. Kalau Anda mau beli BCA harganya 29 ribuan per lembar. Nah, jadi ada harga yang mahal, ada juga harga yang murah gitu. Jadi tergantung pada jumlah deposit Anda berapa nantinya, makanya nanti dari situlah Anda akan bisa menentukan saham-saham mana yang masuk dalam budget keuangan Anda. Ya, jadi prinsipnya justru adalah berawallah dari fundamental perusahaannya, Pak. Ya, semoga dengan cara itu Bapak Ibu dapat lebih wise lagi dengan bijaksana bisa untuk memilih nih saham ini adalah memang saham yang tepat gitu. Ada kok yang memiliki modal sedikit, tapi karena dia tahu caranya memilih perusahaan yang tepat dengan harga yang murah, dia bisa mendapatkan keuntungan harian gitu. Tapi ada juga orang yang melihat ya udah saya ingin menikmati manfaat yang besar dari harga-harga saham yang cukup tinggi, maka besar juga yang akan dia letakkan sebagai dana depositnya. Seperti itu. Iya, begitu Pak Darmo Lamandau jawaban dari Pak Marco. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Jadi sebenarnya 100.000 aja bisa, tetapi lebih baik lagi jika ditambah modalnya gitu agar mendapatkan hasil yang lumayan juga. Ditambah dengan keilmuan yang benar, maka akan mendapatkan profit yang konsisten seperti itu. Baik. Nah ini Pak Eko lagi dari Palembang. Jika saya sudah memiliki rekening dana investor dari MNC Sekuritas, bagaimana prosedur untuk bergabung dengan komunitas Gemesin? Jadi langsung saya jawab saja, Pak. Untuk menjadi anggota komunitas Gemesin Asia, tentu saja kita akan tetap membukakan rekening dana investor dari MNC Sekuritas, Pak. Jadi nanti Bapak mempunyai double. Enggak apa-apa. Ini akan lebih bagus lagi karena tadi misalnya Bapak sudah punya rekening dana investor sebelum bergabung menjadi komunitas, itu bisa dijadikan untuk investasi misalnya gitu ya. Jadi tidak diutak-atik, gitu, tidak dijual gitu, tapi hanya dipakai untuk menabung. Tetapi kemudian karena bergabung menjadi anggota komunitas tetap Pak dengan membayar 1,3 juta karena itu biaya edukasi untuk mendampingi Bapak, maka nanti
untuk setelah mendapatkan RDN itu bisa dipakai untuk trading seperti kata tadi Pak Marco ya, BPJS ya, beli pagi jual sore gitu. Nah, nanti karena kita juga tiap hari juga ada rekomendasi saham. Jadi Bapak bisa pakai untuk itu begitu. Jadi ada dana investasi jangka panjang untuk jaga-jaga nanti ke depan, dan juga ada uang harian atau bulanan yang dipakai untuk misalnya dapur ngebul untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu bagus lagi Pak gitu. Baik, semoga menjawab pertanyaan. Ditunggu ya Pak Eko Palembang. Nanti untuk bergabung di komunitas silakan menghubungi pengundang Bapak. Nah, oke, baik Bapak Ibu, silakan bertanya kepada Pak Marco. Sayang sekali nih Pak Marco sudah hadir di sini. Pak Marco ini sangat sibuk sekali ya, karena beliau memang langsung dari IDX-nya. Jadi sangat sayang nih kalau nggak dimanfaatkan kesempatan ini. Jadi silakan bertanya apa saja mengenai saham tadi yang berkaitan dengan presentasi dibawakan oleh Pak Marco ya. Baik. Nah, sambil menunggu ada pertanyaan nih teman-teman di Facebook Live maupun di sini di Zoom, maka saya langsung saja mungkin kita isi dengan kita ingin mendengarkan nih mungkin sharing-sharing dari teman-teman yang sudah bergabung di di komunitas Chat yang sudah menjadi investor di sini. Ini mungkin saya bisa tembak saja siapa ya. Siapa nih deng-deng yang ada di sini? Nah, mungkin Pak Imam Subeki. Saya melihat di sini di daftar ada Pak Imam Subeki dari Jambi. Pak Imam, halo, apakah Pak Imam lagi standby di sini? Saya ingin mendengarkan nih sharing-sharing dari Pak Imam semenjak menjadi anggota dari komunitas Gembos Indonesia Chat, sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya di kolom chat maupun di mikrofon maupun di Facebook Live. Halo Pak Imam lagi standby kah di sini? Pak Imam Subuhi sepertinya tidak standby nih. Oke, nah ini langsung mungkin saya pengen dengar dari Pak Olan mungkin, dari Coach Olan Hardplan di Sidoarjo. Mungkin bisa Monggo memberikan itu sharing. Pak Imam bisa buka Pak Imam mikrofonnya. sudah. Oke, Pak Imam silakan dihidupkan mikrofonnya dan saya ingin dengar sharing langsung nih dari Pak Imam. Bagaimana pengalamannya? Monggo silakan Pak Imam dari Jambi. Ya, halo Mbak Jeng. Ya, silakan Pak, suaranya Ya. jelas Pak. Ya, alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk berbagi cerita ya, Coach Ajeng ya. Iya, monggo Pak. Saya itu gabung di GAC baru kurang lebih sekitar 7 minggu. 7 minggu, jadi hampir 2 bulan. Bagi saya, ini mungkin buat teman-teman yang belum gabung, ini bagi saya betul-betul dunia baru. Dan saya bisa merasakan banyak sekali manfaatnya yang sudah saya rasakan. Di antaranya yang selama ini saya tidak bisa berpenghasilan harian atau mingguan lah gitu ya. Alhamdulillah dengan kenalnya pasar modal ini melalui GAC, saya sedikit-sedikit bisa menambah penghasilan melalui trading. Baik Pak Imam, luar biasa. Jadi ini bisa bisa dijadikan contoh yang baik kepada teman-teman yang belum menjadi investor maupun yang sudah jadi investor. Buat teman-teman yang belum jadi investor, walaupun itu awam di dunia saham, tapi jangan telat untuk memutuskan menjadi investor saham, dan ternyata mudah sekali bisa dilakukan by online gitu ya. Dan yang penting itu niat belajarnya begitu. Nah, mengenai tadi seperti Pak Imam itu sudah menjadi investor, beliau dalam waktu 7 minggu itu karena mungkin merasakan manfaatnya luar biasa, jadi beliau semangat untuk edukasi juga kepada masyarakat gitu. Jadi beliau juga menjalankan bisnisnya gitu, menjalankan bisnis edukasi di sini gitu, di komunitas Gembos Asia Chat. Luar biasa Pak, baik. Semoga sukses Pak Imam. Nah, buat teman-teman yang calon investor, saya informasikan di sini untuk teman-teman nanti setelah menjadi investor ada berbagai macam kelas seperti SIP, Smart Investment Program. Di sana kita bisa belajar mengenai bagaimana cara menganalisa saham, cara memilih saham yang bagus, seperti itu. Ada juga kelas KPDS. Nah, kelas KPDS ini diperuntukkan kepada teman-teman yang ingin juga seperti Pak Imam yang aktif untuk mengedukasi saham. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Dadang. Nah, Pak Dadang dari Karawang, beliau bertanya melalui Facebook. Saya dari Karawang, mau tanya apakah pembagian dividen itu ditransfer ke RDI gitu. Silakan Pak Marco. Ya, mungkin
Saya langsung jawab aja pertanyaan dari Pak Dadang ya. Jadi pembagian dividen itu langsung ditransfer, betul, langsung ditransfer ke rekening dana investor Pak Dadang gitu. Jadi berapapun dividen yang Pak Dadang dapat nanti akan diberikan notifikasi dulu lewat email. Kemudian nanti pada saat payment date-nya langsung dikirim ke rekening dana investor Bapak begitu Pak. Baik, silakan ya Pak langsung bergabung di komunitas kami. Kemudian ada Pak Imam Priagung. Wajah Bu Ajeng kok nggak kelihatan. Siapa tahu dengan kenal face to face membuat mantap calon investor. Baik Pak, next time ya Pak ya, gitu. Baik. Nanti Pak Imam akan tahu wajah saya ketika nanti setelah menjadi investor ya. Baik Pak. Kemudian ada Pak Maman Suherman, GAC mengajarkan melek finansial ini beliau juga termasuk testimoni nih, termasuk memberikan sharingnya untuk setelah menjadi investor saham. Jadi Pak Maman ini saya ingat sekali waktu itu beliau belum menjadi investor saham ya, sekitar mungkin sebulan yang lalu beliau mengikuti acara seminar basic online ya, seperti saat ini yang kita hadiri. Nah, beliau ini kalau nggak salah bekerja, saya ingat sekali bekerja di Arab ya, kalau nggak salah di Arab Saudi, dan beliau bekerja di laut kalau tidak salah ya. Dan akhirnya sekarang beliau sudah menjadi anggota dari komunitas Kemisinan Aceh, dan alhamdulillah beliau merasakan bahwa lebih melek finansial begitu. Alhamdulillah Pak Maman, baik. Oke, nah ini teman-teman ditunggu ya. Mungkin ada juga yang mau bertanya langsung, silakan mau menghidupkan mikrofonnya, silakan. Mungkin males ngechat nih, males ngetik, silakan langsung berbicara saja. Ya, apakah ada yang bertanya lewat mikrofon? Belum ada, oke. Nah, karena belum ada, sepertinya kita akan kita closing aja ya, kita closing aja acara pada hari ini. Tetapi saya ingatkan lagi bahwa ada tiga giveaway yaitu top up dana ke rekening dana investor Bapak yang hari ini mendaftar membuka rekening saham melalui komunitas Kemisinan Aceh dan daftarnya sebelum jam 9 malam. Jika Bapak Ibu silakan menghubungi pengundang jika memang bingung tadi saya ngundang siapa ya, mungkin tadi di Facebook di fanpage Kemisinan Aceh. Nah, silakan menghubungi hotline yang tadi nomornya tertera di kolom chat ya. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, sepertinya Bapak Ibu di sini sudah mengerti mungkin ya semua apa yang tadi disampaikan oleh Pak Marco sebagai narasumber, dan juga yang melalui sesi tanya jawab sudah mewakili pertanyaan dari teman-teman juga. Maka kita bisa akhiri saja acara ini, tapi mungkin sebelum itu Pak Marco mungkin mau menyampaikan menyampaikan sharing-sharingnya atau ada kata yang ingin disampaikan Pak Marco, monggo. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Semoga yang kita jalani hari ini bermanfaat ya. Bapak Ibu yang selama ini mungkin masih begitu banyak ketakutan terhadap pasar modal, kekhawatiran atau ketidaktahuan, sekarang sudah lebih tahu ya dibanding dengan mereka yang sama sekali belum tahu. Nah, Bapak Ibu, hanya krisis yang kita hadapi yang benar-benar terjadi, hanya itulah yang bisa membawa suatu perubahan yang nyata ya. Seperti saat ini kita suka tidak suka kita harus membiasakan diri dengan perubahan ya, perubahan era new normal, menikmati dan memanfaatkan fasilitas digitalisasi untuk segala macam aktivitas Anda baik dalam kehidupan sehari-hari maupun transaksi keuangan Anda, dan juga sampai pada level investasi yang akan Anda lakukan ke depannya. Jadi kita harus tetap berlari, kalau kita tidak berlari kita nggak bisa makan ya. Kita harus seperti citah ya, seperti hewan yang setiap harinya harus berlari, karena kalau dia tidak berlari dia bisa dikejar dan dimangsa oleh hewan lain, tapi kalau dia berlari dia bisa makan dan dia juga bisa hidup, bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tetap semangat selalu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga kebersihan agar kita juga terhindar dari segala macam penyakit yang berbahaya. Terima kasih. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ajeng. Iya, mohon maaf sebelumnya sepertinya dari Bu Ajeng sinyalnya terputus. Terima kasih dari Pak Marco telah bersempat mengisi kelas edukasi pasar modal saham pada sore hari ini. Baik, apabila dari Bapak Ibu sekalian tidak ada pertanyaan selanjutnya, mungkin kita bisa akhiri kelas pada sore hari ini. Ini Bu Ajeng sudah balik. Halo Bu Ajeng.
Iya, halo. Ya, baik. Terima kasih Pak Marco ya untuk kata penutupnya dan seperti kata Pak Marco tadi bahwa suka tidak suka kita harus bisa menghadapi perubahan Bapak Ibu. New normal ini kita pakai, kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk hal yang positif. Salah satunya menjadi bagian dari investasi pasar modal saham. Nah, kita harus selalu optimis menghadapi masa depan. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita tunggu ya bagi teman-teman yang belum menjadi investor saham, yuk kita bersama-sama memajukan Indonesia, kita beli Indonesia kembali, karena tadi seperti yang dikatakan Pak Marco pada saat sesi presentasi bahwa penduduk Indonesia hanya 1,2 juta saja yang membuka rekening sahamnya gitu. Yuk kita bisa menjadi bagian dari yuk nabung saham. Baik. Nah, baik teman-teman, saya sebagai host di sini Ajeng mengundurkan diri dan mohon maaf bila ada salah-salah kata apa yang mungkin tadi kita sampaikan kurang berkenan dan semoga kita selalu semangat dan selalu jaga kesehatan. Bu Ajeng, mohon Akhirnya, maaf sebelumnya mungkin ya, mau tanya dulu sebelumnya dari IDX, apakah ada kuesioner yang bisa diisi Pak Marco atau dari IDX? Ada Pak, ada Untuk Pak kali ini, Riandaru. Oh ya, Saya kirimin ya Pak ya di ya chat. monggo silakan. silakan. Bentar, Pak. Baik teman-teman, untuk di sebelum meninggalkan ruang Zoom ini, silakan dicek di kolom chat ya. Setelah ini akan ada link untuk mengisi kuesioner dari IDX. Nah, silakan diisi sesuai dengan data Bapak Ibu gitu. Nah, ini sudah ada. Nah, ya. silakan ya di Ini kolom chat. kuesioner untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu telah dapat menerima materi dengan baik. Terima kasih. Iya, betul sekali. Jadi, silakan di sana ada beberapa kolom yang perlu diisi, silakan Bapak Ibu isi. Nah, itu nanti sangat membantu sekali untuk kemajuan pasar modal Indonesia gitu. Baik, nah terima kasih teman-teman yang hadir di sini sudah menyempatkan waktunya di saat harusnya beristirahat setelah bekerja ya, setelah beraktivitas di luar tapi masih menyempatkan diri untuk bisa mengikuti acara seminar pada hari ini. Nah, sekali lagi teman-teman silakan diisi kuesionernya dan kami harap semoga Bapak Ibu bisa menjaga kesehatan agar bisa terhindar dari COVID-19 dan kita bisa ketemu lagi nanti di acara seminar-seminar berikutnya, baik yang pra-investor maupun untuk investor. Baik, demikian dari kami, dari Komunitas Kampus Indonesia Chat dan juga dari tim IDX, Pak Marco dan tim. Maka kami undur diri dan semangat selalu teman-teman. Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang coach silakan stay dulu ya. Untuk teman-teman yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kan bisa live untuk ruang Zoom-nya. Terima kasih. Makasih. Sama-sama.